saya beberapa tahun ini meneliti kajian-kajian dalam hukum maritim. Saya tidak bisa menyebut diri saya expert, tapi saya mempunyai concern untuk memperbaiki beberapa hal dalam bidang hukum maritim. Seperti kita tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim yang sangat luas. Namun dengan luasnya wilayah itu, Indonesia tidak mendapatkan gain yang cukup besar yang bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Problema utama kita adalah problema yuridis, karena tidak terkoordinasikannya beberapa sektor hukum yang mengatur di bidang kemaritiman. Tumpang tindihnya beberapa peraturan dan kewenangan di dalam pengaturan sektor kemaritiman, serta undang-undang yang tidak mendukung bisnis kemaritiman, menyebabkan masalah-masalah di dalam hukum maritim ini yang utamanya menyebabkan kita tidak bisa menghasilkan manfaat sebesar-besarnya dari laut. Ya, coba kita lihat di dalam kewenangan yang pengawasan di laut. Semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan laut, kelautan memberikan kewenangan kepada lembaga tertentu untuk melakukan pengawasan di laut. Undang-undang pelayaran memberikan kewenangan kepada lembaga tertentu. Undang-undang pertahanan memberikan kewenangan kepada angkatan laut untuk melakukan pengawasan. Sehingga berbagai lembaga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan atas aktivitas di laut. Kalau tidak salah, hampir sekitar 16 lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan ini. Kata utama adalah koordinasi. Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara kita harus segera mengambil langkah tegas untuk bisa mengkoordinasikan lembaga-lembaga terkait dengan masalah ini yang selama ini masih terlalu ekosektoral, sehingga ada satu kesatuan gerak yang sama dari semua lembaga itu, sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas kemaritiman itu dengan baik dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara secara lebih maksimal. Banyak. Jadi sekalipun kita mempunyai misalnya undang-undang pelayaran yang baru yang mengubah undang-undang yang lama, tetapi seperti biasa peraturan pelaksana yang terkait dengan peraturan undang-undang pelayaran itu belum cukup untuk mengatur aktivitas kemaritiman. Saya berikan contoh, misalnya tentang mortgage kapal. Mengapa bidang pelayaran saat ini bukan bisnis yang menarik investor untuk menanamkan modalnya, adalah karena kesulitan para pebisnis itu untuk mendapatkan pendanaan dari bank. Mengingat bahwa kapal bukanlah jaminan yang menarik untuk digunakan sebagai jaminan atas pinjaman itu. Nah, undang-undang pelayaran yang baru memang mengatur tentang hipotek kapal, tetapi tidak ada peraturan pelaksananya hingga saat ini. Oleh karena itu, kita memerlukan pembaruan-pembaruan di dalam hipotek, khususnya hipotek kapal, yang seharusnya dilakukan dengan melakukan harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional, sehingga bisnis pelayaran ini tidak hanya menarik bagi investor dalam negeri, juga menarik bagi investor asing.
walaupun tentunya kita harus mengutamakan bangsa sendiri sebagai pemegang utama dari bisnis pelayaran ini.